Kalau makanan itu makanan emang awal-awal susah sih. Jadi kayak awal-awal juga aku kayaknya banyak makan haram deh. Karena belum. Halo Dormets, akhirnya kita berjumpa di segmen pertama Pin to Be, yaitu segmen Doorstop. Kalau Dormets semua belum tahu apa itu Pin to Be, Dormets bisa klik video kita sebelumnya di sini. Nah, di segmen Doorstop, kita akan berbincang dan ngobrol dengan teman-teman kita yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Kita akan mengulik tentang kehidupannya, tentang perkuliahannya ya, kehidupan perkuliahannya, kemudian juga kehidupannya selama menjadi mahasiswa. Nah, jangan sampai ketinggalan segmen ini. Siapa tahu informasi dan pengalaman kakak-kakak yang kita wawancara di sini bisa menjadi pintu inspirasi buat doormate semua. Nah, segmen doormates ini adalah segmen doormates yang pertama ya. Kita bakal ngobrol sama teman lama kita yang sekarang sedang menempuh studi magister ya, Jamal ya. Ya, benar-benar. Ya, studi magister di NCU Ya, Taiwan. Langsung aja kita sambut Kak Jamal. Halo Jamal. halo Mas Fawas dan Halo. Mas Endi. Gimana Halo, halo. kabar Mal? Alhamdulillah baik, baik, baik. Sehat Mal? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Rambut lama So, tuh digondrongin tuh. Kayaknya dulu pendek sebelum berangkat. Udah dari berangkat ini nggak pernah potong. wah mantap. Oh alah. Takut nggak Itu cocok potong di sini nanti gimana dipotong. COVID di sana? Kalau Oh, di sini oh alah. cenderung apa ya? Cenderung aman Hmm. sih kalau kalau di sini. Cuman ya maksudnya belum kita nggak menjamin aman, tapi istilahnya kalau di sini Hmm. kecenderungan lebih percaya ke kebijakan pemerintah sih, maksudnya Hmm. ketika pemerintah menganjurkan memakai masker ya ada juga sebagian yang enggak, cuma kayak mereka udah percaya itu loh, jadi kayak emang nggak ada internal case sih di Taiwan, jadi Mantap. dari luar sih kebanyakan, jadi kayak misal pelajar atau imigran atau apa Hmm. buruh gitu yang ke Taiwan itu malah yang banyak ngimpor cash ke sini sih. Hmm. Oh, berarti emang udah nggak ada penambahan case lagi dalam seminggu terakhir misalnya di sana? Sepertinya ada, cuma internal yang dari istilah Oh, dari Taiwannya sendiri luar. itu nggak ada. Hmm. Iya, ya, oke, 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 paham, paham. Paham, paham. Berarti relatif lebih aman daripada di sini ya, yang sedang Ya, membludak-bludak ya. kalau yang saya rasakan seperti itu. Iya. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Oke. Nah, eh Ap- aku gimana dulu nih? ya. Oke. Apa di Taiwan dari bulan apa tuh, Mas? Apa, Mal? Apa-apa? Di Taiwan dari bulan apa? Oh, bulan. Sebenarnya seharusnya itu berangkat Agustus pertengahan. Hmm. Seharusnya Hmm. kalau jadwal asli kan. Cuma karena kondisi pandemi, jadi diundur baru berangkat itu awal Oktober kalau nggak salah. Tanggal, Oh. tanggal 6 Oktober. Oh. Cuman sebelum berangkat juga sudah kuliah online dulu. Jadi Hmm. ketika sudah sampai Oh. Taiwan, itu diwajibkan karantina dulu 2 minggu. Setelah itu baru pelajaran seperti biasa. Jadi physical attending lah. Hmm. Kita masuk ke kelas lah langsung, nggak online di sini. Nah, Hmm. itu karantinanya versi Taiwan tuh gimana? Karantina COVID versi Taiwan. Mandiri, benar-benar mandiri apa disuplai sama pemerintah gitu misalnya? Kalau karantina di sini itu ketat sih, istilahnya ketat itu benar-benar dilakukan dengan baik sih. Jadi ketika kita baru sampai bandara, kita diwajibkan membeli SIM card Taiwan supaya kita bisa Hmm. dideteksi kita di mana sih melalui SIM card itu. Nah, setelah Hmm. kita membeli itu, baru kita sebenarnya kita dari sebelum berangkat ke sini sudah pesen tempat karantina dulu. Jadi tempat karantina itu kita pesan sendiri gitu. Hmm. Jadi Hmm. tempat karantina itu diwajibkan di apa namanya, difasilitasi oleh pemerintah lah, istilahnya di apa ya, di support oleh pemerintah lah. Nah, Oh, kayak asrama gitu berarti. Kayak Wisma Atlet kalau di Jakarta mungkin ya. iya ada, tapi ada juga hotel-hotel yang dialih fungsikan sebagai tempat karantina gitu. Wah. Hmm. Iya. Berarti fully funded sama pemerintah selama self quarantine. Makanannya, kebutuhannya apapun. Kalau itu sistemnya reimburse. Jadi kita pertama, karena itu sebenarnya kan nggak termasuk biaya beasiswa ya, istilahnya karena keadaan Mm-mm. memang itu diwajibkan pemerintah, mau nggak mau pertama kali kita
bayar terlebih dahulu, terus alhamdulillah sih emang sudah diganti sama pemerintah, maksudnya sama kampus dan pemerintah. Itu hitungannya mahal nggak? Untuk Ya, yang dibayar di awal tuh. kalau buat karantina sendiri itu mahal sih menurutku. Sekitar 7 jutaan lah, 7 sampai berapa gitu. Rupiah ya, 7 juta rupiah. Iya, rupiah. Selama 2 minggu 7 juta ya. Iya, sekitar gitu atau iya, kalau nggak salah. Tapi kalau living cost di sana emang mahal kayak gitu nggak? Misalnya dari 7 juta tadi kita bandingin sama Jamal udah sehari-hari nih di sana ngekos, habis itu mungkin biaya hidup, biaya makan, jalan-jalan kayak gitu. Tuh hitungannya mahal nggak? Kayaknya sama kayak di Jakarta deh. Soalnya sekali makan itu sekitar 30.000 lah, 25 sampai 30.000 gitu sekali makan. 25.000 sampai 30.000. Oh iya. Gitu. Makanannya ini apa? Kamu punya alergi apa enggak? Maksudnya dan di alergi ada perbedaan antara Indonesia sama Taiwan. Mungkin ya makanan halal misal. Ya itu benar itu. Ya kan saya kan alergi babi gitu ya, alergi babi sama maksudnya karena nggak bisa makan itu jadi kan alergi kan. Bukan alergi dong. Itu bukan alergi. Ya maksudnya nggak boleh makan itu kan. Ya jadi sebenarnya tantangan terbesar sih itu sih di makanan sebenarnya. Ya seperti di luar negeri kayak biasa ya, kecuali di negara timur mungkin mungkin makanan emang susah. Cuman kebetulan di sini tuh ada, khususnya di NCU sih, jadi ada apa ya istilahnya bapak-bapak yang dia dari Indonesia terus PhD di sini terus kebetulan bawa keluarga kan. Nah ketika bawa keluarga itu biasanya itu dia kayak buka catering gitu loh, jadi mumpung istrinya di sini terus masak sekalian masak terus masak banyak terus bikin pre-order gitu loh. Ya jadi misal dia besok masak ayam mungkin, nah kita bisa pesen tuh, aku juga mau dong ayam gitu loh. Ya gitu sih. Tapi kalau itu yang mau nyari yang istilah bener-bener fix halal gitu loh, soalnya dia juga kan muslim, jadi istilahnya kalau masak sendiri juga kan pasti masak-masak yang halal gitu kan. Tapi kalau di sekitar kampus sih sebenarnya sulit sih menemukan makanan halal kecuali vegetarian. Jadi nggak ada makanan yang berlabel halal sih. Ada yang vegetarian paling kayak gitu sih. Ayam sekalipun belum tentu ya. Iya karena dijual di dekat kampus. Iya, karena kan motong ayam di sini kan ditusuk pakai besi gitu. Kalau aku lihat dari itu sih, dari ayam mentahnya gitu, jadi kayak ada bolong lah di sini tenggorokan. Oke. Berarti selain itu pernah itu enggak? Apa masak sendiri, nyari-nyari bahan? Itu. Oh iya. Biasanya sih sayur sih, kalau itu sayur sama mungkin nasi. Setiap hari masak nasi sih, soalnya kalau beli nasi itu di sini 5.000-an. Kalau di rupiah 5.000-an itu cuma apa sih? Mangkok bukan mangkok kecil itu loh. Yang itulah kecil banget. Jadi ya bagi saya yang makan banyak kan, gitu kan eman-eman lah ya. Mending beli beras terus dimasak. Kebetulan kan di asrama kan. Jadi ada dapur asrama, jadi bisa masak di situ. Asramanya itu udah sepaket dari beasiswa berarti? Oh, sistem beasiswanya itu. Jadi sistem beasiswanya itu dikasih uang per bulan segini. Nah, itu terserah mau diapain gitu. Berarti ini aku klarifikasi dulu ya. Berarti Jamal ini beasiswanya beasiswa langsung dari kampus ya dapatnya ya. Beasiswa NCU juga. Terus sekarang lagi kuliah di Lab Remote Sensing and Technology National Central University Taiwan. Bukan. Coba. Ya. Jadi gimana? Kalau aku sendiri itu masuknya di research center sih. Jadi bukan sebuah departemen atau fakultas, tapi sebuah research center kalau di sini. Kalau di NCU nama research centernya itu Remote Sensing Science and Center for Remote Sensing Science and Technology kalau nggak salah. Aku lupa ya. Itu bedanya sama fakultas tuh apa sih, Mal? Kalau misalnya kuliah di fakultas sama di tadi apa di apa? Di lab. Di center ini ya. Kelompok studi. Kelompok studi. Iya, apa sih? Di center. Ya, research center lah. Research center. Ya. Kalau di research center ini sebenarnya dia ada sih jurusannya, itu ada jurusan. Kalau aku masuk jurusan Remote Sensing Science and Technology kan, itu jurusannya. Cuma di atasku itu bukan departemen atau fakultas itu loh. Jadi langsung ke research centernya.
Namanya yang jadi pembeda itu di research center ini bukan cuma jurusanku doang, ada yang mesin, ada yang bukan mesin, sipil terus ada yang teknik apalagi gitu. Jadi dia masuknya sini, belajarnya di sini gitu loh. Tapi dia juga ada pembelajaran di teknik di fakultasnya sendiri yang mesin kayak gitu-gitu. Yang mesin. Tapi kamu nggak ke fakultas geografi gitu misalnya di sana? Atau emang cuma di lab aja selama ini belajarnya? Iya, belajarnya bukan di lab ya, di kelas tapi di center sini. Iya, di research center ya. Kalau itu ruangan apa, Mal? Yang kamu pakai sekarang tuh? Ini kayak studi room sih. Jadi kayak student room kayak gitu sih. Ya ruang-ruang buat naruh PC, naruh apa gitu lah. Buat belajar di sini lah. Buat nugas. Iya. Oke, tadi Mal balik lagi ya ke beasiswanya nih. Beasiswanya tuh cover apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau aku mungkin ke apa ya istilahnya, ke awal dulu ya, dari awal dulu ya. Boleh. Jadi kan sebenarnya aku masuk sini itu kan karena jurusan sih, bukan jurusan, karena lab dan ketemu apa ya istilahnya advisor atau profesor yang cocok lah dengan apa yang kuinginkan dulu itu. Itu pertama itu. Terus kedua baru aku nanya ada beasiswa nggak di situ. Nah terus dari profesornya ada dari beasiswa kampus itu ada. Terus beliau juga mau ngasih project, jadi istilahnya selain dapat beasiswa kampus, beliau juga menjamin kalau ada project nih, kalau misal kamu datang ke sini dan bisa keterima di sini, yaudah kita kerjain ini bareng-bareng gitu kan. Nah itu sih yang pertama aku istilahnya bersemangat lah di situ kan. Bersemangat di situ mau masuk NCU lah, istilahnya bukan karena aku pengen masuk NCU, tapi karena pengen di labnya itu yang pertama. Karena sebenarnya apa ya, aku nyari yang pelajaran yang aku inginkan itu agak susah sih, maksudnya nggak semua kampus itu ada ini gitu loh. Ada di Eropa gitu, tapi beasiswanya yang terkendala, maksudnya harus nunggu mungkin LPDP atau apa, itu kan butuh banyak waktu lah untuk mempersiapkan. Ya. Sedangkan aku ada target sekian gitu kan. Jadi kayak di sini nih, profesornya juga welcome, terus beasiswanya juga kemungkinan besar bisa dapat gitu kan. Jadi yaudah aku putusin buat daftar dulu. Terus akhirnya keterima. Pertama itu pengumuman keterima studinya dulu. Keterima apa sih? Ya pokoknya jurusannya dulu. Ya, dilolos di jurusannya dulu keterima, terus baru diumumin beasiswanya berapa. Gitu kan, dapat beasiswa berapa atau dapat beasiswa atau enggak gitu kan. Nah, terus alhamdulillah dapat. Setelah itu dapat, terus email profesor, seharusnya kan berangkat tuh Agustus, cuma karena pandemi depending. Dan sebenarnya dulu itu sempat dikasih pilihan sih sama profesor, mau mundur semester berikutnya atau tetap berangkat gitu kan. Tapi kalau semester berikutnya itu nggak bisa, karena bukaan di jurusanku itu cuma semester fall itu berarti semester ganjil doang bukan. Jadi aku harus 1 tahun lagi gitu loh. Nggak bisa di pertengahan tahun itu masuk gitu sih. Terus akhirnya tetap stay buat berangkat gitu. Terus ya udah di sini bener-bener ya maksudnya apa yang dikatakan profesor itu bener-bener kejadian itu loh. Maksudnya bukan sekedar janji manis gitu loh. Kalau itu ya. Suara azan dari tempatmu? Bukan. Andy paling. Aku. Aku pikir ditanya. Menarik juga denger azan gitu. Lanjut. Sorry. Ya, santai. Mau dengerin azan dulu? Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Boleh. Terus kalau beasiswanya mencakup apa? Itu sebenarnya fully funded, cuman kecuali tiket pesawat. Itu sih. Kalau tiket pesawat berarti biaya sendiri berarti? Apa reimburse? Itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Syaratnya apa Pak Tomal? Maksudnya syarat beasiswanya itu apakah serumit LPDP atau ada kemudahan gitu? Mungkin ada kerjasama misal UGM sama NCU
atau emang apa lebih mudah aja? Fun fact-nya ini itu setelah aku keterima di sini dan ketemu orang UGM yang ada di sini juga. Nah, katanya itu NCU itu setiap tahun ke UGM, ke UB, beberapa universitas di Indonesia lah. Ada datang ke situ buat promosiin itulah international student-nya. Jadi aku malah sebelumnya nggak tahu kalau NCU ke UGM itu loh. Tapi sebenarnya katanya sih kata dia sih NCU itu tahun 2000 berapa ya? 2018 berarti 2018 atau 19 gitu ke UGM. 2018 berarti. Ya ke UGM itu buat ya itu promosi. Jadi sebenarnya kerjasama itu kayak bukan kerjasama kalau misal aku UGM pasti keterima sih. Bukan itu sih. Mungkin lebih ke kerjasama promosi sih mungkin dari NCU ke UGM-nya itu. Oke. Tapi Mal, aku mau ini klarifikasi sekali lagi ya. Berarti kamu tuh daftar jurusan, habis itu dapat beasiswa sepaket, atau bisa jadi kamu keterima jurusan tapi nggak dapat beasiswa? Apa 2 kali apply atau gimana itu? Apply-nya sama, cuman kemungkinan dapat enggaknya itu juga nggak tahu sih, maksudnya kenapa gitu loh. Maksudnya belum mesti kita keterima dan dapat beasiswa gitu sih. Tapi kalau apply-nya itu sama sih. Oke. Nah, kalau aku lihat-lihat berarti jurusanmu sekarang sama jurusanmu lagi S1 itu kan linear ya. Nah, sebenarnya jurusannya yang aku lihat linear ya dari namanya kan. Kamu S1-nya KPJ kan ya, kartografi dan penginderaan jauh, kemudian S2-nya remote sensing gitu kan. Nah, apakah ini tuh jurusan yang kamu lagi belajar sekarang ini memang harus linear? Misalnya aku dari Visipol ya, anak politik pemerintahan, boleh nggak sih S2 di tempatmu itu sekarang kayak gitu? Gitu sih pertanyaanku. Harus linear apa enggak gitu? Kalau di NCU secara umum ya, bukan jurusanku. Jadi sebenarnya nggak harus linear. Cuman kita kan kalau di sini kan berbasis istilahnya apa ya? Berbasis riset lah. Jadi pertama kita mau daftar juga kan kita harus bikin proposal riset dulu. Nah, ketika proposal riset kita diminati oleh salah satu profesor yang ada di sini, nah itu kemungkinan besar kita keterima besar. Istilahnya lebih besar lah daripada kita nggak diminati sama profesor yang ada di sini. Misalnya di jurusanku yang sekarang ini remote sensing ini ada yang kakak tingkatku ada yang dia satunya teknik sipil teknik sipil kalau nggak salah, terus masuk ke sini itu karena bukan fokus karena dia mau riset tentang remote sensing di sini. Jadi sebenarnya latar belakang jurusan nggak ada masalah, yang penting riset proposal risetnya itu ada diminati lah sama profesor yang ada di sini itu sih. Oke. Proposal riset ya. Itu bentuk proposal risetnya persis kayak PKM dulu kayak gitu pas lagi S1 di UGM nggak? Nggak usah panjang-panjang sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku nggak usah panjang-panjang, 1-10 halaman lah maksimal. Cuman sudah melengkapi semua hal yang ingin kita curahkan dan bisa menarik buat profesornya itu loh. Oke. Itu perlu dipresentasikan nggak atau cuma dikumpulin aja? Oh iya, apply doang apa interview gitu? Tergantung profesornya. Kalau profesornya mau interview, bisa interview. Kalau misal profesornya emang ya istilah kita kan selain ngirim riset proposal juga kan ngirim berkas-berkas lainnya kan. Nah, kalau misal profesornya emang udah bener-bener yakin, ya udah kita nanti dapat email terus kita email-emailan sama profesornya itu. Oh, berarti langsung back to back-nya sama profesor yang tertarik sama risetmu ya? Iya, benar. Oke. Itu sistemnya tuh dia bakal otomatis jadi DPA-mu gitu misalnya, jadi dosen pembimbing akademikmu di sana apa gimana gitu? Iya, langsung jadi istilahnya kalau kita kerja jadi bos kita lah. Oke. Jadi apa sih istilahnya, En? Promotor. Ya, advisor promotor ya. Iya. Oke.
Nah, kalau boleh tahu risetmu tuh yang diajukan tuh tentang apa, Mal? Nah, itu. Dan itu bakal jadi rencana tesis nggak? Kira-kira? Apa memang itu tuh riset yang diajukan tuh memang sepaket sama tesisnya harus apa gitu? Ya seharusnya linear sih, maksudnya seharusnya sepaket sih karena kan profesor yang kita pilih juga kan berarti dia paham tentang itu kan. Istilahnya kita mau apa terus dia paham tentang itu, berarti kalau misal kita tesis tentang itu, profesor juga kan paham kan, bisa diajak ngobrol lah, bisa diajak diskusi lah. Kalau aku tentang AI sama deep learning sih, tapi buat data spasial gitu. AI dan deep learning. Iya. Oke. Berarti kamu main coding-coding juga gitu berarti? Iya benar. Wow, baru tahu Jamal. Keren. Coba gini sebenarnya apa ya, AI deep learning kan sebenarnya bukan barang baru ya, mungkin lama, cuman yang menyentuh ke penginderaan jauh atau data-data spasial, data-data yang berbasis geografi itu masih sedikit dan aku sulit untuk menemukannya di Indonesia untuk belajarnya di mana gitu loh. Dan kebetulan nemu di sini, dan ada lagi sih di mungkin di luar gitu kan, mungkin ada, cuman ya karena yang terbuka di sini jadi ya ada kesempatan ya udah. Karena saya juga pengen belajar itu sebenarnya. Ini aku sebagai awam ya, aku bertanya ya. Itu AI dan deep learning yang kamu kaitkan dengan apa? Remote sensing berarti atau KPJ gitu kan? Berarti sistemnya itu kayak misalnya sensor otomatis yang apa? Drone yang bisa menyeleksi mana padi yang kurang yang terkena hama sama yang tidak terkena hama gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, benar. Kalau misalnya kalau deep learning di kebanyakan kita kan mungkin yang tren itu kan misal ada CCTV terus dia otomatis bounding box ke orang, yang orang itu mana atau itu apa kan gitu, atau mungkin sekarang kemarin tren itu deteksi masker, orang yang nggak pakai masker bisa kelihatan gitu kan. Itu buat secara umum. Nah, tapi yang kalau misal yang aku pengen aplikasikan itu benar kata Pak Was tadi, jadi tapi aku pakai citra satelit sih, jadi bukan pakai drone. Ketika citra satelit terus otomatis mendeteksi dia penggunaan lahannya apa, penutup lahannya apa. Misal kalau aku fokus studinya ke mangrove, ke pesisir lah. Misal di situ ada mangrove, di situ ada apa lagi ya? Ada perumahan, ada atap atau ada sand, pasir kayak gitu-gitu sih. Jadi otomatisasi lah sebenarnya. Sebenarnya itu udah hal yang lumrah di KPJ istilah di kayak gitu. Cuman tingkat akurasinya masih tidak terlalu tinggi. Nah, aku pengen menaikkan itu dengan cara memakai deep learning gitu sih sebenarnya. Berarti kamu selain kan kalau pakai citra satelit, apa selalu di belakang layar seperti ini, atau memang nanti kamu juga harus turun-turun lapangan untuk memastikan kalau lokasinya itu tepat bicara tentang ini gitu, menggambarkan ini? Iya. Beruntungnya sih, bukan beruntungnya sih, gimana ya? Ya itu sih enaknya itu profesorku nggak ngewajibin aku lapangan, jadi bisa pakai data yang udah ada sebelumnya. Misal data istilahnya kalau di KPJ itu ada interpretasi visual. Interpretasi visual itu pemetaan menggunakan mata lah. Jadi kan kalau pakai mata kan kita pasti bener kan? Maksudnya lebih benernya itu lebih manusiawi daripada mesin yang langsung ngolah gitu kan. Istilahnya kita membatasi perumahan atau apa itu kan lebih detail ketika kita sendiri menggunakan mata sendiri gitu kan. Tapi yang jadi masalah ketika luasannya terlalu luas, citranya terlalu luas gitu kan. Nah itu jadi aku menggunakan validasinya menggunakan data yang udah ada sebelumnya. Terus, nah apakah hasil yang kuperoleh itu benar atau enggaknya dari situ sih. Oh, menarik. Wah, bisa berkontribusi besar nih untuk Indonesia, Jamal. Lingkungan. Untuk deteksi kebakaran hutan mungkin juga bisa dipakai kan kayak gini-gini kan? Bisa ini. Bisa. Cuman ya perlu effort lagi lah istilahnya. Belajar satu aja masih belum selesai gitu. Tapi setauku dari baca webnya UGM, Jamal kan pernah di ya sama UGM yang di Korea ya kalau nggak salah ya. Iya. Conference di Korea. Itu tentang sawit ya, pemetaan sawit atau gimana sih? Atau masih setipe sama yang kamu lakukan sekarang? Korea itu mangrove. Korea itu juga mangrove juga. Oh, mangrove ya. Mangrove.
Cuman dulu itu pakai mesin learning klasik. Mesin learning klasik itu sebenarnya deep learning itu bagian dari mesin learning juga. Cuman deep learning itu lebih ke kita membangun sebuah arsitektur sendiri itu loh. Sedangkan kalau dulu ke Korea itu pakai mesin learning, pembelajaran mesin juga hampir sama kayak deep learning, cuma pakai fungsi yang sudah ada. Misalnya random forest atau ya pakai fungsi mesin learning yang sudah ada lah. Jadi sebenarnya peningkatan sih. Istilahnya aku tuh mau meningkatkan ilmu lah di sini tuh. Dulu itu cuma segini terus ke sini tuh pengen tambah-tambah lagi gitu loh. Oke. Dan berprogres ya berarti sekarang. Kamu merasakan ininya nggak? Ya karena satu tahun ini masih diwajibkan buat ngambil ngambil kuliah dan riset. Jadi ya waktunya kebagi-bagi sih. Maksudnya belum bisa 100% ke risetku lah. Oke. Tapi selama 2 bulan di sini kerasa nggak? Maksudnya mungkin selama kamu kuliah S1 dan S2 itu ada perbedaan. Oh mungkin di NCU ini sumber daya untuk kamu melakukan riset itu lebih banyak daripada dulu waktu S1. Wah iya, itu jelas banget sih. Karena di sini tuh lebih mendukung riset sih. Istilahnya ketika kita mau riset itu biaya gampang lah dicari, maksudnya dicari oleh profesor atau apa gitu. Jadi ya komputer juga di sini ya kebetulan aku dikasih komputer baru sama profesorku, jadi itu yang membuat semangat sih. Masya Allah. Wah asik juga. Dosennya mantap, profesornya mantap. Berarti emang apa ya, riset itu jadi fokus yang serius ya di sana ya. Maksudnya pemerintah sana tuh menganggarkan untuk biaya pendidikan dan risetnya tinggi ya. Kalau yang aku lihat gitu Mas, jadi di sini juga sebenarnya selain beasiswa kampus itu ada juga beasiswa lain dari pemerintah. Sebenarnya banyak sih kayak beasiswa dari Kementerian Pendidikannya atau Kementerian Sosial atau Kementerian apa itu banyak. Cuman di jurusan-jurusan tertentu, maksudnya nggak semua jurusan itu mencangkup itu. Okay. Dan mereka itu benar-benar welcome sama mahasiswa asing yang mau belajar di Taiwan. Oke. Terus selama 2 bulan ini kamu kuliah pakai bahasa apa, Kak? Kelas ini kamu masuk kelas apa internasional apa reguler? Kelas internasional. Oh berarti bahasa Inggris ya? Iya. Aku tanya dulu sih pas mau ngambil kelas itu pasti tanya dulu ke pengampunya atau ke dosen pengampunya. Dia ngasih kuliah pakai bahasa apa gitu. Kalau iya. Soalnya kalau pakai bahasa sini, maksudnya bahasa Taiwan sini ya masih masalah juga sih buat aku karena buat belajarnya aja susah, apalagi kalau nggak paham itu bahasanya lah. Ya. Oh, berarti ada ini nggak pas lagi persyaratan daftar masuk NCU itu ada kayak sertifikasi bahasa Inggris yang dibutuhkan minimal nggak? Ada. Itu kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa aja sih Mal waktu daftar NCU itu? Kalau seingatku itu yang wajib itu pasti bahasa translate ijazah ke Inggris, ijazah sama transkrip nilai lah. Itu ke Inggris. Sama itu tuh juga sebenarnya kalau udah diterima nanti harus wajib kayak legalisir ke Kementerian Luar Negeri, Kemenlu sama apa gitu, lupa aku. Nah itu pokoknya ijazah sama transkrip itu harus di bahasa Inggriskan dulu, itu yang wajib. Terus surat rekomendasi dari atasan atau dari dosen yang istilah yang punya hubungan sama kita lah, pernah kerja sama kita. Surat rekomendasi 2 buah, surat rekomendasi itu 2. Terus autobiografi yang menjelaskan kita seperti apa gitu-gitulah. Terus yang paling utama juga proposal riset. Terus selain itu tadi sertifikat kemampuan bahasa asing, bisa pakai kemampuan bahasa Mandarin, bisa juga pakai kemampuan bahasa Inggris. Inggrisnya TOEFL, IELTS. Di sini nerima 3 kalau nggak salah, TOEFL, IELTS sama TOEIC. Minimalnya berapa sih Mal kalau boleh tahu skornya? 500 kalau TOEFL. TOEFL 500. Iya, 500. IELTS terlalu tinggi lah. IELTS berapa ya? 6.
Iya sekitar itu mungkin. Aku kurang tahu sih. Oh, berarti kamu pakai TOEFL Iya iya. untuk itu. Oh, 500 ya minimal ya, TOEFL ya. Iya, setauku itu, setauku. Hmm. Sebenarnya Alhamdulillah kalau capai. kalau keterangan di apa namanya? Keterangan di websitenya itu nggak ada minimalnya sih. Mungkin supaya banyak yang daftar juga sih. Cuma Hmm. ketika sudah di sini, ketika sudah masuk sini itu kalau misal mau keluar itu harus 500 minimal. Oh. Oke, oke. Kalau ini ngomong-ngomong bahasa ya, tadi karena masuknya dari bahasa tadi, bahasannya. Mhm. Tadi kan Jama bilang bisa pakai Mandarin ya. Nah ini kan setahu kok ya, Mandarin Cina Daratan dan Taiwan ini kan beda ya. Iya, beda-beda. Bahkan katanya Taiwan ini lebih tua ya. Bahasa Iya, Cinanya tuh bahasa Cina yang tua gitu, tradisional. tradisional. Nah, Hmm. apa Fujian sama Hakka ya kalau nggak salah. Ya. Ya, Atau pokoknya aku Taiwanese lah ya gitu ya. ya Taiwanese gitu. Itu yang mana sertifikat yang tadi Mandarin itu? Kalau Mandarin itu namanya apa ya? Apa lupa aku. Pokoknya ada kayak tes TOEFL gitu loh. Tes TOEFL tapi buat khusus buat Mandarin gitu. Maksudnya Oh. berarti yang Mandarin Cina Daratan nih berarti kemampuannya itu. eh Kayak kalau nggak salah TOCFL tulisannya itu. Hmm. Hmm. Oh, TOCFL. Oke, nanti Oke. kita sajikan informasinya Nanti sama di editor kayak gitu. mantap editor. Nah, kalau bahasa sehari-hari mah sana Kalau di sini tuh ada wajib buat dapat sertifikat kemampuan bahasa Mandarin level 1 kalau nggak salah. Cuma listening sama speaking sih. Jadi nggak diwajibkan bisa writing, maksudnya nggak diwajibkan bisa membaca Hanzi ataupun menulis Hanzinya itu nggak wajib. Cuma Hmm. yang wajib dapat sertifikatnya itu listening sama speakingnya itu. Jadi ada kuliahnya juga satu semester ada kuliah. Kalau nggak lulus bisa diulang semester selanjutnya gitu. Kalau nggak lulus lagi, Iya harus lulus. Soalnya itu syarat wisuda. Syarat sidang apa ya? Kalau nggak salah. harus diulang terus ya sampai bisa Iya, ya. berarti sampai minimal lulus. kita bisa beli makanan atau Iya, iya, iya. pakai public transportation pakai di Iya, sana gitu iya. ya. Minimal itu ya. Karena Susah nggak? aman gimana? Karena sebenarnya kalau berkomunikasi sama rekan mahasiswa itu nggak terlalu susah sih karena kan mereka juga kan masuknya kelas internasional walaupun asli sini. Jadi ya bahasa Inggris masih bisa lah sama mereka. Cuman kalau kita mau beli makan kayak di Family Mart atau di apa itu ya minimal tahu angka lah, tahu angka sama tahu ya mau kantong plastik atau enggak atau mau Oh iya, iya, apa iya. tuh gitu loh. Minimal ngerti lah Dibeli mereka ya. ngomong apa tuh. Hmm. Walaupun kita jawabnya cuma iya atau tidak gitu aja. Oke. Angka lah Itu yang paling penting itu. ada kelas bahasanya nggak dulu berarti? Maksudnya selain satu jurusan itu kamu ditaruh di pusat bahasa ada Iya ya. asrama bahasanya gitu gimana? Sistemnya Ada gimana? ada kelas bahasa itu sebetulnya kita ngambil kuliah kayak kuliah ada namanya bahasa Cina gitu kan, kuliah bahasa Cina. Cuma kan buat yang baru, maksudnya buat orang yang belum pernah belajar kan. Hmm. Itu masuk SKS cuma nggak dimasukin IPK. Maksudnya nggak terkalkulasi dengan IPK lah. Hmm. Oke. Oh kayak kalau di UGM kayak PPSMB gitu ya? Di Iya, di, iya, iya. di IPK-nya nggak masuk tapi masuk di transkrip. Iya masuk di transkrip di Ah, SKS gitu. ya oke. Oke. Bentar nih ngomong bahasa ini. Aku penasaran sih masalah apa susah nggak sih Mal kamu bisa adaptasi gitu baru bisa berapa hari atau berapa bulan kamu baru bisa benar-benar adaptasi sama Ada bahasa di homesick-nya sana nggak gitu loh. kayak gitu Nangis-nangis. karena susah beli makan atau gimana Oh. gitu. Kalau homesick mungkin enggak sih karena dari dulu kan aku juga jauh dari rumah kan maksudnya. Oh iya deh. Ya kalau homesick ya tetap homesick cuman sudah tahu cara mengatasinya lah. Wow. Istilahnya gitu kan. Kalau makanan emang awal-awal susah sih. Jadi kayak awal-awal juga aku kayaknya banyak makan haram deh. Karena belum karena belum tahu itu sih maksudnya belum tahu ada catering itu loh, ada pre-order gitu loh. Belum tahu Oke. kan awal-awal karena masih maba gitu kan.
ya itu pertama susah sih, tapi setelah ada itu jadi sudah mulai tahu lah ritmenya. Pagi masak nasi, terus siang pesan catering buat buat makan siang sama buat makan malam gitu kan. Sudah tahu lah ritmenya gimana. Kalau dulu, kalau awal-awal di sini emang susah sih kalau kemarin-kemarin. Oke, menarik ya. Nah, Karena gini apa? Ya, ah, ya. Karena kalau makan di sini kan sebenarnya kita makan misal kita beli nasi sama sayur doang. Itu kan istilahnya ah. nasi sayur kan ya halal lah istilahnya kan. Cuma kan kita nggak tahu dia sebenarnya itu masak sayur itu nyampur sama sebekas masak Oh apa ya, gitu masak kan. apa Iya. ya? Dan yang kita bikin gak yakin kan di situ kan sebenarnya. Cuma pas Hmm. awal-awal aku karena terpaksa ya belinya di situ. Nggak ada, maksudnya belum tahu lah yang beli Oh, oke, 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 di oke. mana gitu. Tapi pas Jamal pindah ke Taiwan nih bulan Hmm. Oktober kemarin, itu Hmm. ada yang menyambutnya, misalnya kayak perhimpunan pelajar Indonesia di sana atau dari kedutaan misalnya kayak gitu, dan mengarahkan ya. Hmm. Biasanya dibantu diarahkannya sama Iya, ya. senior-senior dari sana kan. Gimana, Mal? Pertama pas karantina itu belum ada. Setelah keluar karantina baru ketika sampai kampus itu ada istilahnya PPI ya kalau dari Indonesia ya. Itu ada PPI-nya. PPI Taiwan atau PPI kota? PPI kampus, ada PPI Oh, kampus. PPI Oh, ada kampus. Di dua NCU kampus. ada. Itu berarti PPI itu akan membersamai gitu. Ya Maksudnya mengantar doang sih. Ya ngarahin makan di mana gitu. mengenalin doang sih. Oke, oke, oke. Tapi ada Jamal terlibat aktif nggak di PPI itu? Wah ini kayaknya enggak deh. Oh enggak ya? Saya mau nanya programnya kira-kira apa aja gitu kalau PPI gitu. Kalau PPI Biasanya. ya mungkin yang aku tahu ya mungkin ya hari-hari besar Indonesia lah yang pasti itu ada acara. Terus kayak kalau ya itu penyambutan mahasiswa baru atau kalau kayak event besarnya itu setahun sekali itu ada kayak penampilan dari Indonesia itu loh buat ya di Oh, NCU lah gitu loh. kebudayaan Satu itu. tahun sekali ya penampilan Festival kebudayaan budaya. gitu, festival Oh, budaya. oke, 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 oke. Oke. Oh ya, ini aku pengen nanya keseharian lagi sih Mal di sana. Hmm. Aku dengar kan uh, Taiwan ini terkenal sama wifi-nya yang di mana-mana ya. Itu Iya ya. memudahkan nggak untuk biaya biaya di sana, untuk kegiatan di sana kayak gitu? Sebenarnya sih iya. Sebenarnya kalau kita nggak pesan paket data pun kita masih bisa hidup dengan internet di sini itu. Tapi karena istilah apa ya? Karena aku istilah mungkin keluar-keluar gitu dan butuh internet, jadi tetap beli paket data sih. Ya sebenarnya hampir semua itu lokasi itu ada. Cuman ya kalau misal di tengah jalan gitu nggak ada. Jadi ya kalau misal di pasar itu mungkin ada atau di ya sepanjang kampus ini pasti ada lah wifi kayak gitu. Masih bisa hidup lah ya. Iya tanpa paket data masih bisa lah sebenarnya. Cuman aku tetap beli lah. Oke, kalau ini tadi kamu kan baru bahas di makanan ya untuk masalah living cost. Nah, kalau misalnya living cost secara keseluruhan per bulannya itu berapa sih Mal kira-kira? Sebulan Kalau ya. dikalkulasi, iya boleh dihitung-hitung sambil bareng-bareng kita dengerin sini. Oh iya. Ada spending nggak? Maksudnya bisa kamu sebulan bisa ada kesempatan nabung gitu lah. Oh ada kalau itu ada. Nah gimana hitungannya coba? Kalau boleh tahu. Hitungannya yang pertama itu mungkin tergantung kita sih. Mau tinggal di asrama, kosnya juga ada dua nih. Asrama juga ada dua. Asrama yang biasa atau yang international student. Yang international student itu lebih mahal, cuma kan fasilitasnya lebih nyaman lah. Terus kalau di kos juga ada dua sebenarnya. Kos yang biasa aja sama kos yang agak-agak mewah gitu lah. Nah kalau misal rata-rata sebenarnya kalau kita di asrama itu yang sekamar berempat itu mungkin sekitar 1 juta per bulan. 1 juta per Ya, bulan. yang sekamar berempat. Cuman aku di yang sekamar berdua. Sekamar berdua itu per bulan 1,5 kalau nggak salah. Kalau ngekos itu ya sama range-nya antara 1,2 itu paling murah kalau nggak salah. 1,2 atau 1,5 itu paling murah. Sampai ya berkisar 2,5 atau berapa juta gitu, sampai 2 jutaan ke atas lah istilahnya. Itu kalau ngekos. Tapi kalau ngekos itu listrik itu bayar sendiri. Listriknya itu mungkin per bulan 300.000, 200-an ribu gitu kalau ngekos. Gitu.
Terus transportasi di sekitar kampus transportasi. pakai apa? Mal ya Allah. Kalau aku kebetulan jalan. Sebenarnya ada sepeda kampus sebenarnya. Cuma stasiunnya itu karena kampusku tuh center riset center tuh paling pojok. Istilah paling pojok lah. Jadi dari stasiun sepeda kampus itu lumayan jauh. Jadi ya udahlah jalan aja. Itu jalan itu dari asrama sekitar 10 menit lah, 10 sampai 12 menit. Nggak terlalu jauh. Oke, Tapi suasananya juga enak buat jalan. Jadi maksudnya kalau misal aku dulu di UGM gitu kan, misal kosku di atas Jakal atas, maksudnya atas apa? Ring road itu loh, atas ring road. Kalau buat jalan kan nggak enak kan, istilah ya banyak motor gitu kan. Kalau di sini tuh ya emang enak buat jalan itu loh. Jadi suasananya mendukung dan ya udah jalan itu nggak ada masalah kalau di sini. Oke. Tapi kalau misalnya masalah alam sendiri beda jauh nggak sih sama Indonesia di Taiwan? Secara suhu, secara iklim, secara empat musim kan sana kan? Iya 4 musim. Kalau suhu ya. Kalau sekarang mungkin masih sekitar 15-17. Mungkin Januari Februari itu yang katanya bisa sampai 7, 5 gitu lah. Masuk winter ya soalnya ya? Iya. Oke. Tapi susah nggak beradaptasi untuk masalah suhu gitu? Kan banyak orang yang takut keluar tuh gara-gara perbedaan iklim gitu, perbedaan suhu kayak gitu. Kalau menurutku di sini nggak terlalu ekstrim sih. Mungkin kalau lebih ke atas lagi mungkin Jepang Korea itu mungkin lebih ekstrim sih. Jadi lebih bisa menyesuaikan lah di sini mah. Oke. Kalau ini masalah kultur masyarakat yang ada shock culture nggak dari Jamal sendiri ngelihat kok kayak gini ya di sini gitu, beda sama di Indonesia gitu, atau yang malah Jamal malah amazed gitu sama masyarakat sana. Masih belum tahu kadar bercandanya orang sini, jadi masih takut. Iya itu yang masih istilahnya apa ya? Karena aku orang luar dan istilahnya kalau mau bercanda itu masih mikir-mikir itu, apakah ini masuk atau enggak gitu kan. Jadi kayak masih belum bisa menyesuaikan yang itu sih sebenarnya kalau yang kultur shock itu. Tapi kalau secara sehari-hari gitu dalam interaksi sehari-hari ada perbedaan nggak misalnya? Kalau aku lihat di sini harus lebih dituakan atau kayak gimana gitu? Enggak sih, malah lebih slow aja sih di sini tuh. Jadi kayak urusan kita sendiri gitu di sini. Dan kalau sama dosen pun istilahnya nggak ada sekat yang terlalu tinggi. Iya, aku harus nggak manggil Pak atau apa gitu kan. Ya, aku tetap manggil sih, maksudnya tetap manggil profesor karena kan advisor itu kan. Tapi slow sih istilahnya, kita komunikasi juga lewat line gitu loh, line chat. Iya. Berarti media sosial yang paling dipakai di sana Line? Iya, mungkin nomor 1 Line sih, sama Facebook mungkin. Sama Facebook? Iya. Jarang pakai WhatsApp ya malah ya? WhatsApp tuh ada yang sebagian besar pakai juga. Ada, cuman kayak nggak setiap orang punya WhatsApp deh. Oke. Ini menarik. Kayaknya sudah sejam lebih nih, Mal. Iya dah. Iya. Jadi aku pengen ini sih, nanya apa ya? Closing statement lah dari Jamal. Saran dari Jamal yang mau Jamal berikan ke teman-teman di sana yang fresh graduate kayak saya di sini yang ragu untuk studi di luar gitu karena language barrier misalnya, karena takut sama bahasa yang baru di sana, apalagi bukan Inggris ya, bahasa ibunya di Taiwan misalnya. Habis itu yang kedua masalah finansial gitu, karena takut nggak kebayar nih biaya hidup di sana, apa nanti aku harus part time job di sana kayak gimana kan, kayak gitu-gitu. Silakan Mas Jamal. Apa ya? Kayak aku bukan orang yang menginspirasi gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Latihan. Ini sharing dari pengalaman pribadi aja gitu. Masalah finansial, masalah bahasa tuh gimana sih cara melewatinya, masalah motivasi untuk studi lebih lanjut kayak gitu. Misalnya gini sih, mungkin aku melihat orang itu yang mau studi lebih lanjut di luar ya, yang di luar itu
ada yang pertama itu lihat negara, dia maunya di mana gitu kan. Ada yang pertama lihat itu. Terus ada juga yang lihat ilmu lah, istilah bukan lihat ilmu, lihat apa ya? Aku pengen belajar apa, baru nyari labnya atau nyari labnya dulu, terus baru misal negaranya, oh negaranya di sini, terus oh ada beasiswanya nggak sih, kayak gitu kan. Kalau aku orang yang tipe yang kedua itu sih. Jadi aku pertama pengen belajar apa, terus nyari di internet ada nggak sih lab di mana gitu yang mensupport aku pengen belajar ini tuh. Ternyata ada, dan baru nyari informasi beasiswanya itu sih. Terus kalau buat apa kehidupan di sini, mungkin kalau dibilang bisa nabung atau enggak, ya bisa bisa banget sih sebenarnya di sini. Terus juga kalau kebetulan ada project dari profesor juga kan, kita ditambah lagi tuh gajinya sama profesornya. Jadi ya kalau mau nabung gitu masih sangat-sangat bisa kalau misal kita S2 di luar negeri dengan beasiswa lah. Gitu. Jadi istilahnya kita kan tinggal mencurahkan otak kita doang kan. Istilahnya kita nggak ngurusin kita besok makan apa, masih ngurusin besok makan apa, maksudnya bukan ngurusin kita ada uang nggak sih besok, nggak, kita udah nggak itu kan, karena udah dijamin sama profesor kita atau sama kampus lah istilahnya kan. Tinggal kita pintar-pintar manage duit aja sih. Kalau kita pengen boros ya mungkin bisa habis uang beasiswa 1 bulan, atau kalau misal kita bisa hemat ya mungkin bisa 1-2 juta bisa kita save per bulan, itu kan lumayan kan. Terus kalau ada profesor nambah project itu kan bisa nambah beberapa juta juga buat save gitu, lumayan kan. Jadi kalau misal motivasi sih ya dimanfaatkan aja sih sebaik-baiknya kalau misal lagi di luar gitu loh. Jadi kalau misal pengen keluar, ya udah niatin buat belajar. Itu sih. Dan aku juga jujur selama di sini tuh belum liburan sih. Itu sih yang nggak tahu aku sesalkan sih mungkin belum pernah. Apa terlalu menikmati kuliah apa gimana tuh, Bang? Ya mungkin begitu sih. Bukan terlalu menikmati sih karena terpaksa aja sih, Bang. Berarti belum ke gedung apa Taipei 101 itu? Ke Taipei-nya aja belum, masa. belum pernah sama sekali. Bahkan keluar dari kotaku aja belum pernah. Wah. Aku paling jauh itu ke pasar mungkin. Itu paling jauh itu. Itu aja naik sepeda cuma 15 menit itu, 10-15. Libur Natal mungkin bisa mal nanti, Mal. Libur Natal. Ya mungkin libur besok, libur winter besok mungkin bisa jalan-jalan. Gitu. Ngomong-ngomong, agama mayoritas di sana apa kira-kira? Nah, apa ya? Kalau berdasarkan teman-temanku yang kutanya, ini cuma berdasarkan pengalamanku aja ya. Ke teman-teman itu dewa-dewa. Konfusianisme. Iya, tapi nggak tahu dia apa gitu. Maksudnya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Aku nggak tahu sih secara pribadi. Tapi ada yang percaya dewa apa, ada yang percaya dewa apa gitu. Oke. Ya mungkin Asia Timur gitu ya, En ya. Betul. Nggak tahu. Ya mungkin. Ya, maksudnya Konfusianisme, Taoisme, biasanya Buddhisme kayak gitu kan. Iya. Mungkin. Tapi di sini itu sih teman-temanku menghargai sih. Maksudnya aku juga kan sholat di sini kan di lab kan, terpaksa. Karena jauh kan dari musola gitu. Jadi setiap sholat tuh di lab. Terus ya wudhu ya di tempat cucian piring gitu loh. Wudhu di situ, terus sholat di sini tuh ya mereka udah tahu sih, maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Silakan, yang penting jangan mengganggu mereka lah. Gitu. Oke. Berarti toleransinya tinggi ya di sana ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oh, ini ada pertanyaan terakhir sebenarnya yang lupa ditanyain, En. Apa nih? Gimana rasanya LDR, Mal? Pacar ditinggal di Banten tuh gimana? Ya, dinikmatin aja prosesnya. Waduh. Oke. Andy mungkin ada closing? Kalau dari aku selesai lah. Oh, ada. Apa? Balik lagi sih, beasiswanya itu ada feedbacknya nggak? Oh iya, ada kewajiban nggak pas balik ke Indonesia? Kalau pas balik ke Indonesia nggak ada. Istilahnya kita mau kerja di Taiwan pun nggak masalah, atau mau lanjutin S3 di Taiwan pun nggak masalah, karena kan beasiswanya kan dari pemerintah sini kan, dari uang sini lah, uang Taiwan lah. Jadi bukan uang. Kalau feedbacknya itu kita ya bekerja di bawah profesor kita sih, maksudnya kalau ya mengabdi ke profesor kita lah. Oke.
Berarti nggak usah pakai LPG-an gitu ya berarti ya di sana. Cuma pakai hasil riset itu doang. Iya, enggak. Oke. Berarti bakal balik ke Indonesia kapan? Atau selesai studinya kapan? Rencananya? Iya, secepatnya lah. Ya, diplomatis. Tapi minimalnya berapa tahun tuh? Setahun, 2 tahun? Minimal atau maksimal? Maksimal. Maksimal yang dibiayain kampus 2 tahun. Cuma setelah itu tergantung profesor yang masih mau biayain atau enggak. Kalau enggak biayain sendiri gitu. Tapi Jamal rencana berapa tahun nih? 8 bulan. Wah, mantap. Cepet juga ya. Iya 2 tahun lah. Manfaatkan duit yang masuk. Oke. Ya udah, terima kasih banyak Jamal atas waktunya. Oke, sama-sama. Di sana udah malam juga ya, udah jam 9-an ya? Iya, jam 9. Oke. Terima kasih Jamal sudah meluangkan waktu untuk Dormates di sini sama teman-teman Pintu-B. Kita minta channelnya apa, Mas? Pintu beasiswa, tapi kita manggilnya Pintu-B karena kita berusaha mencarikan pintu-pintu lain untuk membuka inspirasinya teman-teman kayak gitu. Ya ini urusannya Kansa sih. Kalau masalah filosofi gini. Iya. Ya udah gitu aja Jamal. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya mau ada yang nanya-nanya tentang NCU bisa kontak Jamal di mana, Mal? Kira-kira? Apa ya? Instagram aja kali ya. Instagram aja mungkin. Instagram apa username-nya? Ilham Jamal, kalau nggak 17 11, Ilham Jamal 17, kalau nggak Ilham Jamal 11, lupa aku. Nanti editor pasang ya, pasang IG-nya. Editor diedit ya. Siap, terima kasih Jamal. Sukses selalu di sana, sehat selalu. Amin, makasih. Oke, bye-bye. See you di Indonesia lagi. Bye-bye. Tunggu doorstop selanjutnya ya. Nonton doorstop selanjutnya. Episode kedua. Nanti. Mantap. Tunggu aja. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye.